Bagaimana reshuffle? Apakah ada? Reshuffle itu hak prerogatif presiden. Dan presiden pasti tahu lah keperluan dan keharusan yang harus dilakukan. Oke, bisikin aja lah. Ya ada lah bro. Kalau untuk Pak Jokowi sebenarnya kita mau 5 periode juga nggak ada masalah. Patut nggak kita bicara itu? Kan itu yang harus dipikirkan. Ya, saya dengar gini Pak, kalau Projo itu pro Jokowi, kalau Projo sekarang itu Prabowo Jos, bener nggak? Halo teman-teman, makasih udah nonton Berisik kemarin. Makasih juga untuk semua komen. Dan hari ini gue langsung aja panggil temen gue. Bro, apa kabar bro? Ya. Bro, kemarin tuh ya banget. Bagus ya? Bagus, banyak yang komen. Ya, alhamdulillah. Banyak yang komen dan banyak yang request juga. Banyak yang request. Dan hari ini kita sudah kedatangan yang Luar berkualitas biasa. juga. Kenapa menurut lo dia luar biasa bro? Karena dia ketua umum gue Wow. Lo di mana? UI. Jadi ini ketua umum UI, Iluni UI bagian fisik. Terus dia ketua umum Projo. Ya. Dan wakil menteri yang menangani banyak tempat di Indonesia yang namanya desa. Oke, langsung aja. Pak Budi, apa kabar? Selamat sore. Selamat apa nih? Kita nggak tahu, pokoknya tergantung yang nonton. Hari ini kita kedatangan Pak Budi Ari Setiadi. Pada kesempatan kali ini kita ngundang Bapak untuk konteksnya Projo. Ini Mas atau Pak? Enak. Bung, Bung lebih egaliter. Bung Ari. Iya. Ini pakai batik apakah dari istana? Bukan, ini kan tadi habis acara Pak Anwar Ibrahim di City Corp, jadi diundang, saya hadir dan habis itu saya kesini. Saya kira dari istana. Bagaimana reshuffle? Apakah ada? Reshuffle itu hak prerogatif presiden. Dan presiden pasti tahu lah keperluan dan keharusan yang harus dilakukan. Oke, bisikin aja lah. Ya ada lah bro. Ada. Itu ada. Sininya nggak apa-apa. Oke. Jadi semangat nih. Di sini lebih jauh dari lensa, bro. Nah, udah. Jangan diterusin tentang ada tidaknya reshuffle itu karena supaya jadi kejutan semua. Iya, karena itu hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden, kalau bahasa kita terserah. Terserah. Terserah presiden. Oke. Iya. Nah, Pak Wamen. Ini kita flashback dikit nih. Dulu tuh sempat waktu Presiden Jokowi terpilih itu katanya Projo mau bubar. Loh, itu 2019 kan teman-teman merasa begini loh. Kan tugas kita sebagai pemenangan udah selesai. Bukan bubar sebenarnya, udahlah kembali ke aktivitas masing-masing gitu. Tapi ternyata sebagian kan nggak mau, sebagian besar nggak mau. Tetap harus Projo harus mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai, sampai 2024. Oh, sampai 2024. Berarti kalau 3 periode gimana? 3 periode itu kita kan konstitusionalis, jadi kita harus tunduk konstitusi dong. 3 periode itu kan perlu perubahan mendasar atau amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nggak jadi setuju atau tidak setuju 3 periode? Kalau untuk Pak Jokowi sebenarnya kita mau 5 periode juga nggak ada masalah. Cuman kan kita harus tunduk konstitusi dong. Jadi gini loh, aspirasi 3 periode itu kan bagian dari apresiasi masyarakat yang merasa dan menilai bahwa Pak Jokowi ini kan kepemimpinan yang baik, berhasil, bagus, ya. gitu loh. Sehingga mau lagi, walaupun saya udah selalu sampaikan, jangan konstitusi kita ini tidak memperbolehkan presiden menjabat lebih dari 2 periode. Jadi, gitu loh. 2 periode. 2 periode. Tapi periode. di Musra kan banyak yang ingin, Pak. Di sebagian Indonesia. Ya sekarang memang, udah 14 memang provinsi. di NTT Pak Jokowi masih diinginkan lagi di beberapa musra. Tetapi kan juga itu bagian dari aspirasi masyarakat. Tetapi ya saya pikir bangsa ini terlepas dari apa nanti yang akan terjadi di tahun-tahun politik nanti, yang penting kan semangatnya kita harus terus menyatukan Indonesia ini. Jadi yang kemarin di press release yang disebar ke media bahwa tidak mendukung 3 periode tuh nggak klise ya? Ini bukan dong, itu sebagai sikap bahwa sebagai organisasi kami bersikap bahwa pemilu harus dilakukan sesuai waktu yang diamanatkan, diperintahkan undang-undang. Yaitu kita tahun 2024 harus ada pemilu. Kan pemilu berkala kan bagian dari indikasi demokrasi. Walaupun demokrasi substantifnya nanti kita diskusi lagi. Tapi pemilu yang berkala ini kan bagian dari satu komponen demokrasi itu berjalan baik atau tidak. Nah, pemilu sudah ditetapkan tahun 2024.
Nah, tinggal kita lihat wacana-wacana, narasi-narasi yang menginginkan atau menghendaki penundaan, pemilu, dan lain sebagainya kan harus menghadapi kenyataan bahwa konstitusi tidak mengizinkan itu, gitu loh. Nah, terus nanti kalau 2024... Nah, Projo bersikap bahwa penundaan pemilu itu bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran demokrasi kita. Gitu. Jadi kita strict aja lah sama konstitusi lah. Setuju. Begitu. Bro, sebelum kita lanjut nih Pak, sebenarnya kita mau bacain berita terus kita konfirmasi. Iya. Gue sekarang nanya ke lo bro. Ya. Apa? Kan wacana 3 periode ini kan lumayan lama diobrolin di warung kopi, Ya. di TV, di mana-mana, di media digital juga. Handsat juga ada di mana-mana ngomongin barang ini. 2024 gantian. 2024 gantian, kemudian wacana 3 periode juga lo pernah kasih komentar. Kenapa wacana ini naik terus, bro? Apakah kan Pak Jokowi berkali-kali juga menolak? Ya gini, kalau menurut saya nggak mau nuduh ya. Apakah ada keinginan-keinginan pribadi di balik itu gitu ya. Tapi menurut saya ini kan selalu digaungkan oleh pejabat nih. Nah, boleh atau tidak bersuara tentang 3 periode? Kalau kata Pak Wamen, kata Ketum, saya setuju. Untuk demokrasi boleh. Tapi masalahnya di sebuah negara itu ada yang namanya kepatutan. Patut nggak kita bicara itu? Kan itu yang harus dipikirkan. Nah, Menurut patut lo? atau tidaknya? Nah, kalau menurut gua nggak patut. Nggak patut. Apalagi kalau yang bicara pejabat negara. Oke. Kalau menurut saya sih itu ya. Jadi jangan tentang boleh atau tidak boleh aja, tapi tentang patut atau tidak patut gitu. Ini terlalu sakral gitu menurut lo? Karena Gini. acuannya di Undang-Undang Dasar. Pak Budi Ari, Bung Imam, dan Bung Hensat adalah aktivis 98 yang waktu itu bergerak tujuannya satu, Iya. membatasi masa jabatan presiden. Makanya kita Masa- taruh di tempat yang susah tuh di Undang-Undang Iya, Dasar. makanya kemudian masa sih kita langgar itu gitu ya. Oke. Tapi sebetulnya ini sebelum dia nanya lagi, Bung Budi Ari. Ntar kalau 2024 selesai, itu projonya masih ada atau berubah itu gua pengen menjadi nanya. pro presiden yang baru atau jadi partai politik? Nah, itu, gini, banyak orang belum tersosialisasi makna kata projo. Projo itu dalam bahasa Sanskerta artinya negeri. Dalam bahasa Jawa Kawi, projo itu artinya rakyat. Jadi projo itu maknanya adalah orang-orang yang mencintai negeri dan rakyat. Projo itu. Nggak paham loh. Nah itu udah pasti kelihatannya bakal jadi Partai partai. itu. Jadi projo itu memang kaum projo ini adalah orang-orang yang mencintai negeri dan rakyat. Karena buat kami cara terbaik mencintai negara ini, cara terbaik mencintai bangsa ini, cara terbaik mencintai Indonesia adalah mencintai rakyatnya. Oke. Gitu loh. Jadi nggak Artinya? bisa mencintai negara, nasionalisme tanpa mencintai rakyat. Artinya nggak akan bubar setelah 2024, Bung? Projo itu selalu menjemput takdir sejarahnya sendiri. Biar aja, Projo ini lahir karena takdir. Jadi ntar seperti apa Projo di masa depan, biarlah Projo melukiskan dan menulis takdir sejarahnya sendiri. Kalau ada peluang jadi partai politik, Gini, menjadi partai politik kan selalu ada pertanyaannya. Apa betul orang Indonesia perlu partai baru? Satu. Kedua, apa betul rakyat perlu partai baru? itu tajam loh. Iya. Kan kita harus setiap mau bertanya kan kita mesti bertanya dong. Itu kita tanya ke Amin Rais. Benar-benar rakyat perlu partai baru nggak sih? Gitu loh. Apa bangsa ini perlu partai baru nggak sih? Karena kan kita harus paham 24 tahun reformasi ini kan sudah saatnya kita berpikir tentang konsolidasi bangsa ini dan konsolidasi demokrasi itu sendiri. Sekarang kita bertanya deh, 17 partai itu benar nggak sih? Gitu loh. Ayo jawab. Peserta pemilu, begitu loh. Kalau kita mau ngomong bicara tentang konsolidasi demokrasi, misalnya. Kita juga nggak mau ekstrim seperti Orde Baru 3 partai aja gitu. Tapi mungkin menurut saya kalau multi partai terlalu banyak juga 17. Ya kalau itu ditanyain ke Begitu loh. Pak Amin Rais, Pak Fahri Hamzah, Iya. itu pasti dia bilang butuh tuh Butuh. partai baru. Rakyat butuh baru-baru. Ya nanti bisa kita lihat aja rakyat dibuktikan di hari H pencoblosan. Atau mau join partai mana gitu nggak Projo kira-kira? Gini loh. Kan dekat katanya dengan Golkar dekat, dengan Gerindra dekat, dengan PDI Perjuangan dekat. Ya buat kami partai politik itu kan level tertinggi organisasi. Oh iya ya. Sosial, organisasi masyarakat tertinggi kan levelnya partai politik. Karena satu-satunya organisasi masyarakat partai politik itu yang boleh dan sah ngomongin kepentingan secara langsung dan tegas. Partai politik kan boleh dilindungi undang-undang, iya kan?
dimandatkan oleh konstitusi kita, Dikasih APBN. dikasih APBN. Jadi partai politik itu mau ngomong kepentingan boleh. Yang lain tak dulu, lu bukan partai politik, jangan ngomong kepentingan. Nah, Partai politik boleh. Nah, kalau balik ke pertanyaan yang tadi, Bung, berarti Bung, Projo kalau dalam tanda petik ya, mohon maaf, misalnya gini-gini aja, nanti diidentikan dengan paguyuban lagi. Oh enggak, Projo ini kan ormas. Jadi Projo ini kan ormas Tercatat di Kumham, dan juga Projo ini kan lahir dari sebuah gerakan masyarakat yang berkesadaran penuh bahwa agenda rakyat dan pemimpin rakyat harus dilahirkan. Itu dulu. Tapi belum tentu harus jadi partai politik. Sebelum kita lanjutkan, menurut saya, ini dari gue ke saya nih, kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi Gimana kita kalau Bung Budi. Ari diri aja? Kurang oke ya kalau Iya. Mending begini aja nih. Ini kan enak. Ini lebih seru nih, ya. Ya kan kita kayak, coba kalau waktu itu kita kan dari SD Negeri 1 Durensawit. Oh, ini kayak tepat ya. Ya. Tapi yang pasti bahwa politik Indonesia hari ini emang udah saatnya kita harus rumuskan kembali. Rumuskan kembali demokrasi kita secara substantif, karena demokrasi yang akuntabel ini yang paling penting. Semuanya kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Gitu loh. Banyak hal dalam demokrasi kita ini yang masih prosedural. Apa sih demokrasi? Ada partai politik, ada pemilu, itu kan masih prosedural. Iya, nggak begitu. Nggak usah Yang substansif enggak. Apa betul ada perubahan? Nah, outputnya apa? Kan kebijakan. Politik kebijakannya seperti apa? Baik kebijakan dari soal hal-hal yang substantif maupun turunannya gitu. Jadi itulah makna dari demokrasi yang harus kita terus tambah kualitas bobotnya gitu. Terutama untuk bangsa ini ke depan. Karena tadi udah bilang bangsa, saya mau ngomongin tentang negara nih. Sebagai tugas sebagai wakil menteri. Nah, jadi banyak yang nggak tahu tentang tugas wakil menteri. Ada yang bilang wakil menteri ini sebetulnya disiapkan untuk karir birokrasi. Tapi kan sekarang ini banyak juga tokoh-tokoh politik andalan yang mantap kualitasnya, itu juga masuk sebagai wakil menteri. Itu sebetulnya tugasnya wakil menteri itu sama seperti wakil presiden untuk presiden nggak? Atau ada tugas sendiri? Kalau wakil presiden kan kan ada di undang-undang kementerian diatur di sana. Wakil menteri itu kan jabatan politik, political appointee, bukannya jabatan birokrasi itu. karir. Ya. Sehingga pengangkatan dan penggantiannya juga dengan pertimbangan politik gitu loh. Tentu saja tanpa mengabaikan aspek-aspek profesionalisme dan juga kemampuan, kompetensi dan sebagainya gitu loh. Karena kita juga nilai bahwa banyak menteri dan wakil menteri ini kan juga duduk dalam kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya gitu. Itu susah nggak sih Pak jadi wakil menteri Pak? pengen. Ya, enggak. Wamen ini ya kalau ngomong ban serep. Tapi kan kita Sabar ya. penuh kesabaran gitu. Dan yang penting bukan begini loh. Saya juga waktu pertama kali dijadiin wamen desa juga saya kaget. Saya bilang sama Pak Presiden kan, Pak, saya ini anak kota, Pak, saya lahir di Jakarta, anak kelahiran Jakarta, suruh ngurus desa, apa saya mampu, Pak? Terus? Pertanyaan gitu, udah kamu di situ aja jalanin. Ternyata jalanin enak juga. Oh. Saya dapat passionnya loh gitu, ngurusin desa di Indonesia tuh dapat passionnya. Oh, Indonesia ini kaya gitu. Dan Kementerian Bapak tuh sebenarnya salah satu yang nomenklaturnya paling panjang. Bukan, karena Kemendes PDTT kan? karena Kementerian Desa itu gabungan dari 3 kementerian. 3 kementerian. Kemendes PDTT itu baru jadi di 2014. Zaman Pak Jokowi gabungan 3 kementerian, satu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja itu transmigrasi yang diambil, sama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Itu 3 kementerian jadi satu. Paling panjang. Begitu. Makanya namanya panjang Kemendes PDTT. Kemendes PDTT. Menurut saya di masa depan itu tinggal Kementerian Desa aja. Ataupun kalau masih ada transisi karena distribusi penduduk kita yang belum merata, Kementerian Desa dan Transmigrasi gitu. Harapan kita Pak, daerah tertinggal udah nggak ada. Terus kalau gitu misalnya nih, kan tadi ada bisa-bisa dari Sawal nih, kalau kemudian dijadikan menteri sama Pak Jokowi, ditugaskan sebagai menteri, itu siap? Kalau kita menteri apa aja siap kok. Apalagi menteri pemberdayaan perempuan juga kalau nggak ada yang mau kita siap. Tanya gue. Yang nggak siap cuma menteri agama aja. Lo siap nggak? Siap! Menteri agama aja kita yang merasa kurang. Saya juga nggak Pak, gitu. saya menteri agama. Jadi kalau yang lain oke lah. Siakut aja. Gitu. Oke, Pak, kita nih punya berita-berita yang kita pengen konfirmasi nih.
Iya. Nah ini nih, kita balik ke laptop nih ceritanya. Iya. Aspirasi Musra di Indonesia Timur ingin Jokowi 3 periode. Nah itu fakta. Kalau nggak percaya cek aja sendiri ke Indonesia Timur. Itu nggak di crafting ya? Nggak Enggak direkayasa, nggak di... Enggak dong. Enggak. Coba cek ke Indonesia Timur, cek ke Papua, ke Maluku. Tanya ke warganya ya. Nggak usah. Jadi emang Jokowi itu populer sekali Sangat di NTT. populer. Karena Pak Jokowi ini membangun Papua, membangun Maluku, membangun Indonesia Timur itu serius. Ya. Pak, saya mau tanya. Mana ada presiden yang ke Papua setahun 5 kali? Iya. Terus dah. Ayo jawab. Kalau nggak Pak Jokowi. Gitu loh. Pak Jokowi itu hampir 5 kali loh setahun loh ke Papua loh. Iya. Makanya mama-mama senang sekali. Mama senang sekali. sama Gitu loh. Kita setim, Pak. Jadi kalau soal kecintaan warga masyarakat di Papua, Maluku, Indonesia Itu Timur adalah. terhadap Pak Jokowi itu nggak direkayasa, itu juga karena kinerja dan komitmen hati Pak Jokowi. Tapi KKB nggak cinta Lah, Jokowi. ya memang itu KKB ini kan tetap kelompok kriminal, melanggar hukum lah. Bahaya tuh. Bersenjata ya harus di Dia mesti diajarin cinta kepada Pak Jokowi gimana ya, caranya. makanya itu. Tinggal KKB aja ini yang harus diajak ngomong atau di Itu Supaya sebetulnya lebih- ada yang tahu lagunya tuh, Andre Apa? Hayanusa tuh. apa? Karena ketahuan umur, bro. KKB. Jangan masuk. Umurnya ketahuan nanti. Oke, jadi ini benar ya. Tapi Musra ini bukan karena pengen Pak Jokowi 3 periode. Tadi kan udah dijelasin. Iya dong, kan terbukti musrah di tempat lain kan muncul Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Ganjar, gitu loh. Bukan Pak Jokowi kan. Pak, Jadi orang pertama kali musrah itu ketika dibikin orang udah bercuriga. Musrah ini didesain untuk Jokowi 3 periode. Buktinya dari sekian belas musrah Pak Jokowi cuma di Indonesia Timur, kalau yang Saya lain enggak. bertanya agak nakal nih. Tadi kan ada Pak Jokowi, Pak Prabowo, Erlangga, Ganjar. Itu kan orang istana semua tuh. Oh, Bisa iya. dibilang dekat sama istana. Emang nggak ada nama kayak Susi Pujastuti, Anies Baswedan gitu-gitu? Ya ada, cuman kan nggak papan atas. Oh, gitu. Ada namanya, Yang penting tapi kan ada nggak dulu, berarti ada, kan tapi kan nggak papan netral. atas. enggak, makanya saya penasaran, Pak. Musra itu cara merangkumnya gimana, Pak? Mungkin sih udah Gini dijelasin, loh. cuman baik yang nggak Kita paham. nggak satu, musyawarah rakyat ini adalah forumnya mendengarkan rakyat. Forumnya rakyat bersuara. Forumnya akar rumput untuk menyampaikan semua aspirasi, isu-isu yang mereka kehendaki untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa depan. Itu esensinya musyawarah rakyat. Begitu loh. Mekanismenya gimana? Mekanismenya semua dilakukan. Rakyat boleh ngomong apa aja. FGD gitu, Pak? Iya, enggak, Kalau tapi besar. dalam jumlah besar. Nah, terus rakyat boleh ngomong aja apa aja aspirasinya. Termasuk juga akhirnya kita menyelenggarakan e-voting atau Oh, itu e-voting. tuh e-voting. yang milih itu. Kita e-voting dengan beberapa isu. Satu, agenda kebangsaan. Kedua adalah program prioritas harapan rakyat. Dan ketiga, calon pemimpin capres dan cawapres di masa depan. Itu kan bahasanya bukan bahasa zilenial lah. Itu ada nggak yang ikut tuh? Ya ada beberapa. Gen Z tuh ada? Beberapa anak muda ada. Kalau di namanya musyawarah rakyat Indonesia ini semua komponen datang. Petani, Jadi kalau buruh, bahasanya milenial. berat-berat gitu nggak masalah ya? Enggak masalah. Sekarang mereka kan, tapi walaupun artikulasi penyampaiannya jauh lebih mudah dicerna. Misalnya ibu-ibu pengen pendidikan susah buat anak saya. Kalau bisa negara nyiapin gratis misalnya. Oh, lebih to the point dan nggak To the repot-repot. point. Untuk Oke. misalnya di Sumatera, musrah di Sumatera minta jalan tol terus dibangun supaya konektivitas antar kota di Sumatera terus jalan. Nah, itu kan suara-suara langsung yang menerjemahkannya dalam bahasa yang lebih mudah dicerna, walaupun juga argumen-argumen teknokrasinya dapat gitu loh. Sip. Begitu. Lanjut. Berita kedua, kita lihat ya. Nggak sia-sia kalau dukung Jokowi, ketum Projo jangankan 3, jabat 5 periode juga Iya, dijabatin. tadi udah dijawab tuh ya. Tapi kalau ini kan Konteksnya. karena memang dicintai dan disukai Pak Jokowi. Dia buat kita kan Pak Jokowi harga mati. Projo kan nggak mungkin ada kalau nggak ada Pak Jokowi. Begitu loh. Iya sih. Ya Projo ini kan lahir sebagai bagian yang integral dengan keberadaan Jokowi. Begitu loh. Oh, ini keren nih pertanyaan-pertanyaan gini nih. Lo aja, Bro. Tanya, Bro. Oke. Sekarang kita lanjut nih, Pak. Kita lanjut nih, ada pertanyaan ini nih saya dari kasih redaksi. background dulu sebelum masih mau nanya. Iya. Kan ada Projo, ada Nusantara Bersatu, ada Jokowi Mania. Nah, tuh. Pertanyaannya, dengan konteks itu, siapa sih relawan Jokowi yang paling dekat sama Pak Jokowi?
Semua relawan dekat dengan Pak Jokowi. Nggak terima jawaban begitu. Kalau ya kita kan jadi saling berkompetisi antara relawan. Tapi maksudnya Pak Jokowi itu dekat dengan semua relawan Pak Jokowi. Termasuk yang Nusantara Bersatu kemarin. Semua dong. Pak Jokowi kemarin nggak datang Projo. Projo punya pertimbangan tertentu lah. Termasuk kita lebih konsentrasi ke Musra. Gitu. Mau Jadi kalau mau dekat, semua dekat. Jangankan sama relawan Pak Jokowi, sama rakyat aja Pak Jokowi dekat, apalagi sama relawan. Begitu kan? Itu relawan mau sampai kapan ya Pak? Ada Loh gini loh, relawan ini harus dimaknai sebagai civil society movement. Ya. Jadi selama ada aspirasi, selama ada geliat di masyarakat tentang berbagai isu yang harus dikanalisasi, dan itu tidak menemukan kanalnya, ya karena itulah gerakan relawan tetap signifikan. Di seluruh dunia tetap ada kok. Volunteerism, Eropa, Amerika, tetap ada volunteerism. Karena volunteerism itu mampu menerobos sekat-sekat. Nah, nomor 2 tuh, Bo. Pertanyaan kedua. Sebelum gue nanya, lu kan pengamat nih, bro. Iya, siap. Kan Pak Jokowi kan orang Jawa ya, bro. Iya. Gue pernah dengar tuh dari orang-orang lain ya, pengamat yang lain juga. Ngelihat Pak Jokowi itu jangan dari ungkapannya, tapi dari gesturnya. Jadi pertanyaan nomor 1, siapa relawan Jokowi yang paling dekat sama Jokowi, harusnya lu bisa lihat gestur. Ya. Itu. Enggak, Pak. Itu dia yang ngomong ya, Pak? Iya. Ngomong. Jadi aman itu. Udah yang kedua. Nanti Yang kedua ya, fixing nih. oke. Relawan Jokowi dekat sama Bu Iriana dan Mas Gibran nggak, Pak? Oh iya dong. Dekat ya, Pak? Dekat tuh. Nggak, apalagi Bu Iriana tuh kalau acara kita mau datang. Oh gitu ya? Waktu di Magelang, dia datang. Oke. Mohon maaf nih, kalau acara politik kan belum Bu Iriana datang, tapi ada acara kita gitu loh. Yang pasti kedekatan kita dengan Pak Jokowi dan keluarga itu kan emosional loh, bukan politik. Saya juga kedekatan dengan Pak Wamen emosional. Jadi lebih emosional. Kalau emosional ujung-ujungnya lebih sentimental kan. Gitu. Pak, kan sebagian anggota keluarga dari Pak Jokowi kan sekarang juga ada di pentas politik. Iya. Apakah Mas Kaisang juga masuk yuk? Ya, Iya. Gibran. Gibran. Mas Gibran wali kota Mas Solo. Gibran nggak udah. Maksudnya Mas Kaisang bakal masuk nggak? Ini kan tinggal satu doang tinggal Mas Kaisang doang. Ya kalau Mas Yang Gibran laki-laki udah ya? terjun ke dalam dunia politik, mengabdi di kota Solo, Mas Bobi juga di wali kota Medan, ya tinggal Mas Kaisang kan. Nah itu tergantung Mas Kaisang. Tapi kalau beliau Mas Kaisang mau terjun ke dunia politik, ya itu putusan pribadi Mas Kaisang. Tapi gini loh, like father like son, seperti sebuah ungkapan. Iya. Jadi kalau bapaknya pengabdi publik, pekerja publik, ya anaknya jadi pekerja publik, pengabdi publik, ya nggak ada salahnya juga kan. Saya juga dari tadi bingung, pertanyaannya emang ada salahnya? Enggak, saya pengen tahu, mana tahu pengen juga, bro. Ya itu kalau soal kepengen, mungkin Mas Kaisang kepengen, soal waktunya kapan terserah dia lah. Gitu loh. Tapi akan dukung pasti ya, karena Lah ya bukan. Kalau bapaknya pengabdi rakyat, pengabdi publik, masa anaknya nggak ada ketularan sebagai pengabdi rakyat, pengabdi publik, iya kan? Saya tuh agak deg-degan tuh dengan kata pengabdi tuh. Kenapa? Karena ada filmnya itu. Oh, pengabdi sih. Gua itu malah soal kata-kata bagus kan pengabdi itu gara-gara Lebih itu ya. Direkatkan dengan Ya kita kan mau bilang bahwa pekerja publik lah. Tapi kalau pengabdi itu dalam banget, bro. Ya enggak, semua Iya loh. politisi ini atau politik kita ini mengalami declining makna, penurunan makna karena banyak kasus di dalam dunia politik kita, sehingga kita harus angkat lagi bahwa politisi itu adalah pekerja publik, pengabdi publik, pengabdi republik, begitu loh. Jadi karena kehancuran nilai-nilai dan stigmanisasi yang terjadi karena ulah-ulah para oknum-oknum politisi, gitu loh. Kalau saya sih memilih ya, kalau boleh ngobrol sama Mas Kaisang, mendingan Mas Kaisang menjalani posisi seperti sekarang. Kenapa, bro? Oh iya. Pebisnis. Ya itu hak politiknya Mas Kaisang. Iya, hak politik juga, tapi kan ini syarat. Nah, sebagai relawan yang termasuk yang paling dekat dengan Pak Jokowi, menurut Bung Budi Aristiadi, siapa yang paling didengar Pak Jokowi? Di mana? Di keluarga. Di keluarga. Mau dari pengamatan kami sih, sebenarnya sudah meninggal Pak almarhum Pak Miono, Pak Adinya Pak Jokowi. Gitu. Iya, beliau ya. Tahun lalu ya, beliau juga berpulang. Itulah satu sosok yang sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup dan pandangan-pandangan sosial politik Pak Jokowi. Sekarang siapa Pak yang paling dekat? Sekarang itulah
Ya ada beberapa lah, masa disebutin sih. Iya, Nanti ketahuan semua ini. Iya, semuanya kesana ntar. Bukan. Nanti kasihan beliaunya karena belum tentu mau diekspos kan. Berita ketiga. Nah, apalagi? Oke, ini berita ketiga. Oh ini penting nih. Jadi habis ini Prabowo, Rakyat Pak. ingin Prabowo jadi penerus Jokowi. Yang pro Prabowo, Pak. Begini, karena Pak Jokowi kan mengatakan itu bahwa penerusnya nanti Pak Prabowo itu kan diomongin di forum partai kan, jatahnya. Ya kita menerjemahkan bahwa ini rakyat juga Pak Prabowo masih banyak loh pendukungnya. Ya, saya dengar gini Pak, kalau Projo itu pro Jokowi, kalau Projo sekarang itu Prabowo Jos, bener nggak? Gini loh, jangankan mengartikan, membuat istilah seni itu haknya setiap orang kan. Jadi Mas Henry bilang begitu, itu Boleh-boleh aja ya. Politik kan ilmu tafsir, silakan aja, namanya nafsir, masa nggak boleh, ya kan? Iya. Bang Budi, apakah sebenarnya ini ujungnya sebenarnya kalau musrah semua 34 provinsi udah selesai, itu baru sikap firm dari Projo atau sekarang sebenarnya sudah kan gerakannya banyak tuh Pak, ada Manut Jokowi, ada Tegak Lurus Jokowi. Ya kita juga musyawarah rakyat Indonesia ini juga kita diskusikan 5 kali saya sama Pak Jokowi. Saya dipanggil bolak-balik dipanggil tentang konsep apa sih musrah ini sebenarnya. Saya jelaskan Pak, ini ada legacy Bapak dalam membangun demokrasi. Karena Bapak mencari pelanjut dengan mekanisme yang demokratis, yaitu mendengarkan suara rakyat. Maaf ya Pak ya, ini sorry bro ya. Kan deket banget sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kalau manggil WA langsung atau? Oh enggak, pakai ajudan lah. Saya kira Tetap mekanismenya tetap Mas Budi standar. kemari, gitu. Oh siap, gitu WA kan deket. Oh iya. Kalau gitu saya benar menghargai. Memang dengan presiden kita juga harus tahu diri ya Pak ya. Loh iya dong, Pak Presiden ini kan biar bagaimana kan kita menghormati Pak Presiden karena Pak Presiden kan menerima mandat rakyat yang juga harus kita hormati. Begitu loh. Bro, lo ada komen nggak kalau soal ini? Kalau saya ya, Projo ke... jadi memang hubungan Pak antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini kan bukan hal baru. Pak Jokowi pertama kali jadi gubernur Jakarta juga yang dorong Pak Prabowo, yang bawa tuh. Kemudian mereka rival, terus kemudian jadi satu, yang waktu itu debatnya lu, moderatornya. Dan sekarang kalau kemudian Pak Jokowi pengen Pak Prabowo maju ya itu haknya Pak Jokowi. Tapi kan lagi-lagi tiket presiden, kemudian pemilihan presiden itu semuanya dari rakyat. Jadi Pak Jokowi boleh aja punya jagoan tersendiri, tapi rakyat juga belum tentu gitu. Bisa jadi kan kalau di musrah aja yang keluar namanya banyak. Walaupun Pak Prabowo cukup dominan. Prabowo, Pak Erlangga, Pak Ganjar dominan. Gitu loh. Tapi yang pasti begini, Prabowo ini kan chemistry-nya cocok. Cocok betul. Jadi Pak Prabowo sudah 3 tahun di dalam pemerintahan kan juga bisa menilai program-program dan bagaimana cara eksekusi visi-visi Pak Jokowi terhadap bangsa ini. Gitu. Dan saya yakin Pak Prabowo mau bergabung ke pemerintahan Pak Jokowi karena melihat itu semua. Ada kesamaan kan? Itu kalau nanti yang maju Pak Prabowo, Ibu Mega gitu yang senior-senior nggak apa-apa Pak? Ya itu kembali kepada kalau soal yang mau maju itu haknya partai mencalonkan, tapi haknya rakyat untuk memilih atau tidak memilih kan begitu. Rencana ke depan Pak, tadi sih udah kita serempet-serempet ya. Projo tuh tadi Hensat sempat ngomong jadi partai politik atau enggak. Bapak bilang suruh mengalir. Sebelum dijawab ya saya klarifikasi dulu, ini bukan maksudnya ngusir Pak. Rencananya ke depan apa kan kayaknya lu kayak mudahan ya. Enggak. Jadi rencana Projo ke depan rencananya. Begini, Projo ini kita udah bicara di rapat di PP bulan Juni itu kita akan membuat bulan Mei Juni ya kita lagi cari waktu yang tepat. Kita akan membuat rakernas untuk memutuskan kemana kita akan mendukung. Bulan Mei Juni tahun ini. Kalau itu loh. Kita rencanakan itu. Jadi semua kandidat yang hasil musrah kita undang dan kita akan menyerahkan melakukan rakernas seluruh suara-suara teman-teman Projo seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita dengar apa pendapatnya dan pada saat itulah kita akan memutuskan kemana kita akan mendukung. Projo akan solid untuk mendukung. Pak Budi, kan ketemu Pak Jokowi kan sampai 5 kali itu untuk ngomongin musrah. Untuk ngomongin musrah. Ada nggak sih Pak Jokowi secara spesifik dan khas misalnya penerus saya itu harus A, B, C, D misalnya harus menuntaskan IKN dan seterusnya. Pak Jokowi kan ada direktif gitu nggak? Ada. Pak Jokowi kan berpikir begini, sayang ya kalau pembangunan udah kita jalanin sekian 8 tahun ini udah on the right track, terus kalau baru lagi nggak jadi
yang nggak ada, Dirombak semua. Jadi sayang. Ini kan selama gini loh, kita harus akui selama 8 tahun ini kan arah Indonesia ini sudah sangat on the right track. Orang Malaysia aja pasti pusing lihat Pak Jokowi malah negara yang selama ini agak mencela kita ya, serumpun tapi agak berkompetisi secara tidak langsung dengan Indonesia, merasa selama Pak Jokowi agak beda nih Indonesia nih. Dan kelihatan tracknya. Kita on the right track apa loh? Pandemi COVID, kita termasuk negara yang berhasil. Ini bukan kita loh, nilai loh, dunia kan. Ekonomi selama pandemi COVID, negara lain kocar-kacir, mohon maaf ya, semuanya inflasi tinggi, ekonominya jelek. Kita relatif lebih solid dan perform, begitu loh. Jadi banyak indikator. Kita harus diakui bahwa selama 8 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini plus minus banyak yang berhasil. Gitu. Bahwa banyak masalah di banyak hal, ya. Tapi kan lebih banyak yang berhasil dong. Jadi yang melanjutkan harus melanjutkan kinerja Pak Jokowi. Ya harus mempercepat apa yang mau dieksekusi oleh Pak Jokowi. Walaupun sebetulnya nggak wajib ya Pak ya. Apa? Sebetulnya kan kalau di undang-undang nggak ada peraturan itu, tapi memang sebaiknya gitu kan. Gini loh, ini kan harapan. Bukan sebaiknya, bukan keinginan, tapi harapan bahwa jangan model gini loh. Pak Jokowi ini kan kepemimpinan yang punya role model mau membangun Indonesia seutuhnya, gitu loh. Bukan membangun Indonesia Jawa sentris dan sebagainya. Karena dalam pikiran Pak Jokowi sama Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke, dari Mega sampai Pulau Rote, konsepsi membangun dari pinggiran, konsepsi membangun yang lebih berkeadilan, termasuk keadilan sosial, kemajuan ini merata di seluruh Indonesia. Itu kan harus diwujudkan, bukan cuma jadi slogan. Nggak gampang memang mengerjakan itu semua, karena tingkat dinamika masing-masing masyarakatnya juga ada. Begitu? Saya tanya nih, rencana ke depan buat seorang Budi Aris Setiadi di Projo itu gimana? Apakah sudah menyiapkan regenerasi atau ketum seumur hidup? Projo ini, saya waktu pidato Rakernas 2017 saya bilang ke Pak Presiden, Pak ini saya ini kan cuman mengelola harapan, dinamika dan geliat gerakan masyarakat. Karena Projo itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote, di hutan-hutan di Kalimantan juga banyak Projo gitu loh. Cuma maksud saya ini sebagai ketua umum cuma menghimpun, mengorganisir, sehingga sebagai organisasi Projo lebih berpikir dan bertindak secara lebih terstruktur, sistematis. Begitu. Ini kualitas. Kalau gitu, mumpung masih di bab ini, misalnya ada yang melamar sebagai calon wakil presiden, kan Projo di mana-mana. Ini punya kekuatan elektoral. Enggak lah, masih banyak yang pantas lah untuk itu. Tapi kalau dilamar gimana? Enggak lah, kita tahu baju badan kita lah. Nah, itu. Begitu. Oh gitu, lanjut. Padahal tadinya gua ngarepinnya siap. Jadi kita ada cawapres lain. Halo Pak Erik, ada lagi nih saingannya. Gitu loh, ternyata beliau enggak. Kita luar biasa nih. Kita enggak kepikir juga enggak gitu loh. Nah, itu. Pak, ini pemirsa dimanapun Anda berada, saya ini banyak kesamaannya dengan Bung Aris Setiadi, Budi Aris Setiadi. Apaan aja? Salah satu yang terkeren adalah sama-sama Liverpool. Bango, bunga ban bango, lama-lamanya itu. Ceritain dikit dong, kenapa suka Liverpool? Karena waktu kita muda, begitu mencintai klub Premier League, apa ya? Begitu kita lihat lambangnya, kok lambang burung bango lagi matok bunga, bagus sekali ya. Itu sejak itulah saya mencintai klub. Begitu kayak klub yang menangnya gitu, perjuangan. Jadi gitu nggak dramatis kita penggemar pemain itu jadi penggemar Liverpool, enggak. Cuman saya suka Liverpool, warnanya merah, kotanya para rocker dan burung bango metik bunga. Gitu. Makanya saya sukanya klub Liverpool. Itu burung liver, Pak. Liverbird itu namanya. Karena Liverpool adalah kotanya para rocker. Oke, itu dia. Tapi fans club tuh gitu lagi, Bro. Jarang yang ini. Inilah. Unik-unik. Ini makasih banyak Pak Wamen, ketum saya, ketum Iluni UI bagian FISIP. Kemudian Wakil Menteri Desa dan Ketum Projo. Ketum Projo. Sekali lagi tidak berminat jadi wapres. Tapi kalau jadi menteri boleh lah. Oke. Ya, kita kan mau mengabdi republik gitu loh. Kalau urusan presiden wapres itu urusan yang lain aja lah. Begitu. Oke. Sip. Jangan Silakan. tambahin, kalau kita bercandanya mohon maaf ya udah kebanyakan yang mau. Jadi biar aja yang udah mau berlomba dengan sehat gitu. Ini menarik. Sebentar ya. Ini kan Projo nih gede ya. Terus dekat sama Pak Jokowi. Tadi 5 kali bolak-balik. Ketua umumnya bisa jadi menteri. Sampai hari ini ada yang mau daftar jadi anggota Projo nggak? Oh banyak dong. Projo ini nggak usah nyari anggota. Jangan-jangan punya satgas sekarang.
Kalau Satgas sudah dari dulu 2015. Dari 2015 sudah ada Satgas. Satgas Projo. Lu udah Satgas Projo. Namanya Grup Reaksi Cepat Projo. Begitu, kita GRC, juga masih bikin. GRC Projo. Begitu. Satgas berisik. Itu namanya bukan Satgas tapi Grup Reaksi Cepat. Reaksi cepat. Projo juga mau mendengarkan konser musik bersama legenda musisi Indonesia, Faris RM, Vina Panduwinata, Mus Mujiono dan Deddy Dukun dengan itu emang legenda konser banget. Indonesia dengan tema semua jadi satu. Jadi Indonesia ini yang penting persatuan. Kenapa yang senior semua tuh? Ya karena yang muda belum muncul legendarisnya. Ini udah legendaris. Kemarin gila nggak lihat Dengan kita lagu apa gimana? dengan lagu ini adalah haruskah aku teteskan air mata. Iya. Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah aku teteskan. Iya. Ah, itu dia. Sama lagunya Mus Mujiono itu engkau bukan yang pertama, Engkau bukanlah yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Oh iya, iya. Di dirimu kutemukan arti hidup. Untung gua nggak hafal. Saya nggak hafal. Oke. Nah, tapi yang terakhir adalah lagunya Vina Panduwinata. Aku makin cinta, cinta sama kamu. Miu. Gitu. Oke. Ya udah, oke. Pak Wamen, makasih. Bro, Makasih thank you. banyak. Teman-teman, Makasih, terima makasih. kasih. Jadi satu. Ya, dan kalau ada komen, kritik, saran, langsung aja di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Luar biasa. Thank you.